Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasulullahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dan diberi keimanan dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pokok pembelajaran tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ayub. Yang kedua, menyimpulkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, dengan adanya pembelajaran ini peserta didik dapat yang pertama menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ayub, dan yang kedua peserta didik dapat menyimpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita masuk kepada materi pembelajarannya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak juga memiliki ayah yang bernama Ibrahim. Jadi silsilah dari Nabi Ayub ini mulai dari Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ishak, dan Ishak mempunyai putra yang bernama Ayub alaihissalam. Jadi kisah Nabi Ayub ini Nabi Ayub ini merupakan nabi yang diberi kenikmatan dan diberikan kenikmatan oleh Allah, dan juga diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Mulai dari sawah dan ladangnya yang begitu luas, tanamannya subur, ternaknya sangat banyak, serta memiliki banyak keturunan. Dan Nabi Ayub juga memiliki banyak istri. Tetapi dengan kekayaan yang begitu banyaknya rezeki yang diberikan Allah,
tetapi Nabi Ayub tidak pernah merasa sombong. Dia selalu beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, bahwa dia berpendapat bahwa semua yang diberikan Allah itu adalah titipan. Dan dengan sekejap, titipan itu akan diambil juga oleh Allah kembali. Walaupun Nabi Ayub ini orang kaya, tetapi dia selalu memperhatikan masyarakatnya yang kekurangan. Dia adalah seorang dermawan dan juga suka membantu saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Dan dia tidak pernah merasa dengan memberikan sesuatu kepada seseorang, hartanya akan berkurang. Itu tidak pernah terpikir oleh Nabi Ayub. Dengan ketaatan kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah, jadi kemudian setan pun merasa iri kepada Nabi Ayub. Dan suatu hari setan memohon izin kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Dan akhirnya Allah pun memberi izin setan untuk menggoda Ayub. Dan juga menguji juga keimanan Nabi Ayub. Dan ujian-ujian Nabi Ayub itu pun mulai dinampakkan oleh setan. Yang pertama, seluruh sawah dan ladang yang begitu luas, semuanya itu musnah, hancur. Dan juga harta kekayaan yang selama ini yang dia dapat, semuanya hilang. Hilang begitu sekejap, tanpa ada bekasnya. Dan dengan kejadian itu, Nabi Ayub tidak merasa bahwa dirinya itu Nabi Ayub itu merasa bahwa dirinya itu sebuah ujian dari Allah. Dan dia selalu berdoa kepada Allah agar ujian yang dia dapati itu dapat hilang atau musnah. Yang kedua, ujian yang didapatinya adalah semua putra dan putrinya satu persatu meninggal dunia. Dan tidak ada lagi anaknya yang tersisa. Yang ketiga, menderita penyakit kulit selama 7 tahun. Belum sampai di situ juga. Yang pertama, harta kekayaannya habis, putra-putrinya meninggal dunia, menderita penyakit kulit, Nabi Ayub masih tetap sabar dan tabah bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allah. Dan Allah juga yang akan membantu, dan dia merasa bahwa Allah juga yang akan membalas semuanya. Berikutnya lagi, para istrinya minta cerai, kecuali Rahmah. Jadi Nabi Ayub ini memiliki banyak istri. Istrinya yang paling setia yaitu Siti Rahmah. Belum sampai di situ ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Penyakit yang derita Nabi Ayub itu makin lama makin parah. Atau makin lama makin kronis. Dengan keadaan penyakit yang derita itu, sehingga masyarakat yang ada di sekitar